Ya, hari ini kita akan belajar mengenai materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelumnya, adakah yang tahu apakah larutan itu? Ya, larutan adalah campuran yang terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Sebagai contoh, jika kalian melarutkan 2 sendok makan gula pasir ke dalam segelas air, maka kalian telah mendapatkan larutan gula. Gula yang dilarutkan sebagai zat terlarut, sedangkan air adalah pelarutnya. Larutan berdasarkan daya hantar listriknya terbagi menjadi 2, yaitu larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ciri-ciri jika menggunakan alat uji elektrolit: 1. Gelembung gas tidak ada. 2. Lampu mati. Contoh, larutan gula, larutan alkohol, dan sebagainya. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit terbagi menjadi 2, larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang zat terlarutnya terionisasi sempurna menjadi ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang zat terlarutnya terionisasi sebagian menjadi ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit kuat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Jika menggunakan alat uji elektrolit: 1. Gelembung gas pada elektrode banyak. 2. Nyala lampu terang atau redup. Contoh dari larutan elektrolit kuat adalah: 1. Larutan garam dapur atau NaCl. 2. Air aki atau H2SO4. Larutan elektrolit lemah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Jika menggunakan alat uji elektrolit: 1. Gelembung gas pada elektrode sedikit. 2. Lampu mati. Contoh: 1. Larutan cuka atau CH3COH. 2. Air sumur, dan sebagainya. Pernahkah kamu mendengar kasus tersetrum aliran listrik pada saat hujan terjadi? Apakah air hujan dapat menghantarkan arus listrik? Untuk mengetahuinya, mari kita saksikan tayangan video percobaan berikut. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada video percobaan tersebut: 1. Gelas kimia 7 buah. 2. Alat penguji elektrolit. 3. Baterai 9 volt. 4. Larutan HCl 0,1 m 10 ml. 5. Larutan asam cuka 20 ml. 6. Larutan gula 20 ml. 7. Air hujan. 8. Air pam. 9. Larutan garam dapur 20 ml. 10. Air suling. Dan cara kerja pada video percobaan tersebut adalah sebagai berikut. Rangkai alat penguji elektrolit seperti gambar di bawah ini.
Pengamatan 1. Menguji larutan HCl 0,1 m sebanyak 20 mili. Termasuk larutan apakah HCl? Ya, larutan elektrolit kuat. Pengamatan 2. Menguji larutan asam cuka sebanyak 20 mili. Termasuk larutan apakah larutan asam cuka? Ya, larutan elektrolit lemah. Pengamatan 3. Menguji larutan gula sebanyak 20 mili. Termasuk larutan apakah larutan gula? Ya, larutan non-elektrolit. Pengamatan 4. Menguji air hujan sebanyak 20 mili. Termasuk larutan apakah air hujan? Ya, ternyata larutan elektrolit lemah. Nah, sekarang kamu tahu mengapa terjadi kasus tersetrum pada saat hujan? Hal itu karena air hujan merupakan elektrolit lemah, larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Maka, pastikan bahwa pada saat hujan, tidak ada kabel listrik yang rusak atau putus ya.